wabarakatuh. Belum nyarap ya, biar lemes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana di yaumil Jum'ah Bu, di Sayyidul Ayyam kita semuanya masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan panjang umur, amin, sehat walafiat, berkah selamat, nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad, bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan selalu akhir hayat kita semuanya husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita, perasaan kita, wabil khusus, Ibu RT, Bu RW, ada? Alhamdulillah. Bu RW-nya nggak ada, Bu RT-nya alhamdulillah rajinnya Bu ya. Bu Ici, beserta keluarga, anak cucu mantu semuanya diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga besar Bapak Haji Goni beserta Ibu Ustazah Aas, Ibu almarhum ya, Ustazah Aas ya, namanya. Semoga keluarga beliau selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibunda Haja Neni beserta keluarga, anak cucu mantu semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ibu Ustazah Mama, Ustazah Haji Fatmawati, Ustazah Marni, Ustazah Mumai, dan Ustazah yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga guru-guru kita semua yang hadir di sini selalu diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, DKM Bapak Ustaz Iqbal Anas beserta keluarga, semoga beliau selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, para hujajah, para calon-calon hujaj, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang tua, yang muda, yang cantik-cantik semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya hadir di sini jadi penghuni surga. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bidadari di mana ini Bu? Di Raudatul Jannah ini Bu, taman-taman surga Bu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi
taqwa. Barang dan para sahabatnya, semoga kita selalu diberikan syafaat utbah dari Rasulullah SAW dari dunia hingga akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kitabnya udah sempat pegang. Alhamdulillah ya, ini kaifiat ya Bu dari Yasin Fadilah yang telah diberikan oleh guru saya di pesantren Cianjur. Semoga ibu bisa mengamalkannya. Biasa kita setiap Jumat suka ada pembacaan Yasin Fadilah kan ya. Cuman ini biasanya itu kan asal langsung baca aja. Nah ini dituntut Bu, ya. Kita di sini dituntut pertama kita ada yang namanya ada dalilnya, ada dalil nakliknya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'udul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u walladzina yaqulunas sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yamur. Itu surat Al-Fatir ya Bu. Kenapa saya tuntun perkata biar nenek-nenek yang tua semuanya biar udah ngikut ya Bu, karena kita melafazkan ayat-ayat Allah ya Bu, per hurufnya ganjarannya 10 kebaikan ya Bu. Kalau kita punya wudu 30 kebaikan, bahkan 50 kebaikan. Terus ibu hafalin nih ayat, nanti ibu pakai buat sholat ya Bu, jadi 100 kebaikan. Subhanallah. Jadi kita kalau baca ayat Al-Quran tuh ganjarannya, fadilah pahalanya, mau ngerti mau kagak udah dapat ganjaran fadilah pahala ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, kita ingin hidup mulia apa hidup hina Bu? Pengennya pastinya mulia itu, mulia hidup di dunia, mulia hidup di akhirat. Maka yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah ya Bu, ilaihi yasudul
kalimut thayyibu. Ya Bu, ketahuilah kalimat kemuliaan itu semuanya Walillahil izzatu jami'an, semuanya datangnya dari Allah. Ilaihi yasudul kalimut thayyibu, kepadanya Allah Ta'ala kita Ibu akan naik derajat kita, Ibu akan mulia di hadapan Allah dengan perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik. Wal amalus salih, dan beramal salih. Yarfa'u, pasti kita akan diangkat derajat kita. Walladzina yaquluna sayyi'ati lahum, sebaliknya ya Bu, adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, kan dalam kehidupan kan enggak semuanya orang suka sama kita ya Bu ya. Benar enggak Bu? Assalamualaikum. Ya. Jadi kan di dunia ini enggak semuanya orang suka sama kita ya Bu. Rasulullah yang dimaksud, Rasulullah yang tidak berdosa aja masih banyak orang yang mencaci, menghina ya Bu, bahkan ingin membunuhnya ya Bu, apalagi model kita yang banyak dosa. Kadang-kadang kepleset omong, maksud kita mah baik, nggak taunya penerimaan orang beda lagi ya Bu. Nah kadang-kadang kayak gitu tuh Bu, makanya sayyi'ati lahum ya Bu, mereka akan berbuat buruk kepada kita, azabun syadid, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka itu, jadi bila misalnya ada orang yang ingin hasad, ingin zalim ya Bu, ingin berbuat buruk kepada kita, maka rencana-rencana buruk mereka, rencana-rencana jahat mereka akan hancur. Dengan apa nih? Makanya Rasulullah SAW ngajarin Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, inna likulli syai'in qalban, wa qalbul qur'ani Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu itu likul syai'in ya Bu, semuanya memiliki hati. Qalban artinya hati. Wa qalbul Qur'an, dan hatinya Al-Qur'an adalah di surat Yasin. Jadi Bu, bila mana kita di dalam dunia ini ya Bu, untuk menghadapi orang-orang ya Bu, yang dari tadi itu ada yang berencana keburukan ya Bu, ingin jahat kepada kita atau berencana jahat lainnya ya Bu, maka di Rasulullah SAW kita biar punya pegang hatinya ya Bu, yaitu kalau di setiap sesuatu itu mempunyai qalbu ya Bu, punya hati, dan kita biar pegang nih hatinya. Al-Quran adalah surat Yasin ya Bu. Wa qala aidan inna fil qur'ani suratan tashfa'u liqari'iha wa yughfaru limustami'iha ala wa hiya suratu Yasin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surat yang memberikan syafaat ya Bu, menjadi sifat, menjadi penolong ya Bu, dan menjadi obat. Wa yughfaru, juga bisa menjadi ampunan bagi kita yang membacanya maupun yang mendengarnya. Jadi ibu nih alhamdulillah Bu bisa ya Bu, kita kan perempuan ada waktu haidnya ya Bu, ada waktu rukhsahnya yang telah diberikan Allah, itu baca Yasin niatin zikir ya Bu, jangan niat baca Quran ya Bu. Bisa galib nih ya, di sini juga baca Yasin. Lempengan kita lagi haid pun niatnya baca zikir ya Bu, jangan niat baca Quran. Jadi boleh tuh. Atau misalnya nih kita lagi kurang sehat, misalnya tuh kita ngedengerin doang ya Bu, baca surat Yasin, itu jadi maghfirah.
jadi ampunan dan bisa dapat turun rahmat ya Bu. Ala wahya surat Yasin, yaitu surat Yasin tud'a mereka. Surat Yasin pun tud'a itu disebut-sebut ya Bu. Di Taurat, di dalam kitab Taurat, al-mu'immah artinya yang menyelimuti ya Bu. Maka ini surat Yasin adalah qalbunnya Quran, sudah disebut-sebut dalam kitab Taurat. Beruntung Bu, ya Bu. Alhamdulillah nih di Indonesia mah galih, ya Bu. Mau ngerti, mau kagak, yang buta huruf, ya Bu, ya pada hafal tentang surat Yasin karena sering dibaca. Alhamdulillah. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama rahimahullahu ta'ala min khasaisi hadhihi surati annaha la tuqra'u inda amrin asirin illa yassarahullahu. Jadi ada para alim ulama berpendapat sebagian ya Bu, bahwa fadilahnya kita baca surat Yasin ini sesungguhnya bila mana kita mendapati urusan asri artinya susah ya Bu, sulit ya Bu, ya maka akan diberikan kemudahan. Yusra itu berikan kemudahan. Jadi setiap kesulitan ya Bu, menurut kita nggak ada jalan keluarnya, menurut kita mampet, menurut kita mentok ya Bu, nggak taunya setelah kita baca surat Yasin maka akan diberikan kemudahan ya Bu. Makanya ya Bu, di kita ngapain aja baca surat Yasin. Orang sunatan baca surat Yasin ya Bu, orang selamatan baca surat Yasin, orang baca mau maulid baca surat Yasin, nikahin baca surat Yasin, ngapain aja ya Bu, sampai 7 bulan ngapain semuanya baca surat Yasin ya Bu. Maka itu akan memberikan kemudahan dalam segala urusan yang menurut kita sulit ya Bu. Maka dapat ijazah nih Bu. Qala Syekh Muhammad Haqqin Naziri rahimahullahu ta'ala maqra'u surata ala hadza tartibi sab'a maratin yahsulu muraduhu wa maqsuduhu. Jadi siapa dari Syekh Muhammad ya Bu An-Naziri rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa siapa yang membaca surat Yasin dalam susunannya ya Bu, maka akan mendapatkan apa yang diinginkan ya Bu, maksudnya dimudahkan ya Bu, keinginannya tercapai dengan syarat yakin. Kalau nggak yakin mah ya Bu nggak bakalan dapat ya Bu. Maka perlu yakin dulu apa yang kita baca, insya Allah ya Bu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih akhirtu ijazah an syekh ya Bu wa masyayikh ya Bu, diijazahkan dari guru ke guru lagi kita baca Bu, qabil tuh ya Bu, biar ijazahnya nyampe kepada kita sudah diijazahkan sama guru semuanya. Nah ini tata caranya, kaifiatnya kan kita biasanya baca baik. Kapan aja kita pokoknya baca, ngerti kagak. Makanya dibimbing nih sama guru ya Bu, sama salafus soleh. Kita mah nih alhamdulillah Bu, nggak kayak guru saya pesantren Bu. Kalau ibu makan ibarat kata nih makan tinggal makanan sudah siap saji ya Bu, asal ibu yakin ya Bu. Dulu makan kalau jadi pesantren, jadi kita santri Bu, masakan banget ya Bu. Tahu masakan? Susah. Ngedapatin ilmu teh susah ya Bu. Makannya apanya ya Bu, serba ya serba kekurangan. Beda kita di rumah sendiri ya Bu. Makanya itu kalau misalnya kalau orang santri bilang kalau belum wudhu dia belum dapat jangan wudhu kan. Nah itu Bu, kadang-kadang belum dapat ilmu kayak gitu.
Makanya kita Bu beruntung ya Bu kalau ada guru-guru yang ngasih kitab, niatin ini sebagai ladang infak kita Bu, jariyahnya padilah pahalanya kita alirkan, niatin tuh untuk ahli kubur Bu. Ahli kubur kan udah nggak bisa beramal lagi, kita niatin ya apa-apa yang kita infakkan, apa-apa yang kita sedekahkan untuk ahli kubur ya Bu. Yang penting ikhlas ya Bu, ya yakin ya Bu, jangan timbang 20.000 atau berapa ribu udah bruto ya Bu. Niatin ya Bu, ini untuk apa, pembangunan pesantren. Dan yang keduanya ya Bu, selain itu kita harus yakin, ikhlas, dan benar-benar apa Bu, suruh serius, kudu istiqomah, jangan apa kalau orang bilang angkat-angkat tai ayam gitu. Ya Bu, sesuai ini ada ininya Bu, ada tuntunannya nih Bu. Yang pertama, Ibu lihat tuh, yang pertama, apabila hajat untuk memohon keselamatan ya Bu, kebaikan, keberkahan hidup ya Bu, dan kemaslahatan lainnya, maka baca surat Yasin ini habis maghrib Bu, habis maghrib sekali, terus baca doa ini. Ibu dituntun nih ada 19 macam doa dan kaifiat-kaifiatnya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil ladzi fiha ma'ani waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ibu baca 11 kali balik ya Bu, habis baca surat Yasin Fadilah. Nah bedanya Bu, kalau di surat Yasin yang ini Bu, Ibu udah diajarin tentang tawasulnya tuh di halaman 12-nya Bu, Ibu diajarin tentang tawasulnya, kirim hadiahnya ke siapa aja udah ditulisin di sini. Apa sih arti tawasul? Tawasul artinya jalan untuk menyampaikan maksud kita ya Bu. Contohnya Ibu pengen itu tuh buah apa namanya, buah rambutan. Ibu kan gak langsung metik rambutan pakai tangan sendiri, bisa ya Bu? Bisa nggak? Enggak, pakai taraje atau apa? Galah ya Bu. Nah galahnya itu tuh wasilahnya, jadi tawasul ya Bu. Kita wasilahnya dari Rasulullah SAW, dari keluarganya, dari para sahabat, dari salafus saleh, terus dituntut nih ya semuanya, pada malaikat, para apa, hamalatul arsy ya Bu, segala macamnya semuanya dituntut tuh. Ada di halaman 12 sampai 14-nya, sampai kita nyebutin ke ahli kubur kita, dan disebutin nih ya Bu untuk nama yang punya hajat ya Bu. Setiap yang punya hajat disebutin namanya, dan itu di dalam surat yang membaca surat Yasinnya pun ada ya Bu. Itu kaifiatnya. Jadi sebelum baca surat Yasin dituntut tentang apa, tawasul sebelum pembacaan surat Yasin, dan dilanjut dengan doa-doanya. Setiap bacaan waktunya beda, khasiatnya juga beda. Kayak Ibu nyayur Bu, kan semua bumbu macam-macam tuh ada, tapi kan beda masakan, beda bumbu ya Bu. Kalau misalnya ibarat kata Ibu ada apa buat masak, kalau di sini yang senang apa, seblak ya Bu. Itu kan udah kencur ya Bu, ada cabai, bawang, bawang putih ya Bu. Itu kan ada tuh. Kalau misalnya bumbu seblak dibawa masak sayur asem, gak nyambung kan. Nah gitu Bu. Nah ini juga begitu kaifiatnya ya Bu, dalam kaifiat membaca kita waktunya beda, tujuannya juga beda ya Bu. Ini di habis maghrib ya Bu, baca yang tadi doanya 11 kan
Ya, baca lagi Bu. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini baca 11 kali. Ya Bu, kalau baca Yasin Fadilah di habis maghrib memohon kemaslahatan kebaikan dunia akhirat. Tahu artinya Bu? Allahumma aslih li. Allahumma aslih li, ya Allah, aku memohon ya Bu kepadamu kemudahan untukku dini untuk agamaku. Alladzi huwa ismatu amri, karena semuanya ya Bu dalam urusan itu di dalam agama itu kita minta wa aslih li untuk yang terbaik. Wa aslih li dunya yang lati fiha ma'ashi, dan mudahkanlah ya Allah urusan duniaku, karena dunia tempat hidup kita ya Bu. Jadi di dunia kita jangan jadi sampai minta-minta, biar hidupnya mulia, biar hidupnya selamat ya Bu, biar hidupnya diberikan keberkahan. Wa aslih li akhirati lati fiha ma'adi, dan mudahkanlah ya Allah urusan akhiratku fiha ma'adi, karena akhirat tempat pulang kita. Jadi hidup sebenarnya adanya di akhirat. Kita di dunia cuma mampir ya Bu. Jangan sampai terpesona, jangan sampai terpedaya dengan dunia. Tapi kita mohon ya Bu, dunianya, akhiratnya semuanya bahagia. Waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair, dan jadikanlah ya Allah kehidupanku itu membawa kebaikan. Jadi kehidupan kita bawa kebaikan, jangan bikin masalah ya Bu, jangan mendapatkan kemaudaratan ya Bu, tapi kehidupan kita membawa manfaat dan memberikan kebaikan untuk orang banyak. Waj'alil mauta rahatan li fi kulli syarr, dan jadikanlah kematianku itu untuk menutupi keburukan. Jadi setelah meninggalnya kita dipendam juga tuh keburukan kita Bu. Jangan sampai kita udah meninggal masih diingat tentang keburukan kita. Naudzubillah ya Bu. Terus yang keduanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tuhdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa taruddu biha fitana anni wa tusri'u biha ini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa tu'simuni biha min kulli su'in. Hal ini ya Bu, yang keduanya, apabila kita punya hajat ya Bu, pengen kehidupan kita dalam keberuntungan, diberikan kemudahan, dan segala urusan kita diberikan ya Bu, keselamatan, terhindar dari fitnah ya Bu. Ini bacanya kalau ibadah waktu habis subuh ya Bu, bacanya Yasin Fadilah sekali, baca doa ini tiga kali. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu rahmat min indika, darimu ya Allah, tuhdi, yaitu berikan kami petunjuk biha qalbi, di dalam hati kami ya Bu. Jadi kalau pas segala sesuatunya kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya,
agar segala sesuatunya selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajma'u biha syamli, dan bila mana kesemuanya itu ada suatu keburukan, wa taruddu biha fitnah ani, jangan sampai menjadi fitnah ya Bu untuk diri kami, untuk diriku ya Bu. Jadi kalau pernah ada masalah, ada sesuatu hal ya Bu yang bisa menjadi urusan keburukan, jangan sampai menjadi fitnah ya Bu. Kan kita kan namanya dalam kehidupan ada aja ya Bu, yang tadi saya bilang maksud kita bagus tapi pendapat orang beda. Jangan sampai jadi fitnah. Contoh nih Bu, masalah urusan uang kan masalahnya agak sensitif ya Bu. Contoh nih Bu, yang megang tabungan, contoh nih Bu, yang megang uang yatim, contoh nih ya Bu. Itu tuh nggak semuanya orang suka sama kita ya Bu. Nah, lempengan kita lagi megang urusan tersebut, jangan sampai jadi fitnah. Itu kita mohon tuh di waktu habis subuh kita baca doa ini ya Bu. Jangan sampai apa yang kita misalnya diamanatkan sama di majlis kan atau di lingkungan kan ya Bu, yang kita pegang tuh amanah itu jangan sampai jadi fitnah ya Bu. Ya kan sensitif banget ya urusan kayak gitu ya Bu. Nah, ya urusan uang teh ya Bu, itu uangnya dipakai itu ya Bu, misalnya gitu Bu. Dasar kita jangankan jauh-jauh misalnya ngurusin konsumsi dah. Contohnya nih lagi acara apa, itu tuh dia paling banyak tuh uang kuenya. Jadi ada aja Bu yang bikin jadi fitnah ya Bu. Ya, makanya itu mudah-mudahan segala sesuatunya kita terhindar dari fitnah. Waktu seliu biha ini, dan perbaikilah urusan agamaku. Misal nih, udah kemarin-kemarin males banget ngaji ya Bu. Alhamdulillah punya teman yang ingetin kita, hari Jumat nih, besok ngajinya, alhamdulillah diingetin tuh ya Bu, diperbagus ya agama kita. Atau yang tadinya males salat duha ya Bu, diingetin sama anak, mah udah salat duha belum tuh. Jadi diperbagus tuh urusan agama kita. Atau yang males ngaji nih ya Bu, diingetin sama cucunya, nenek udah ngaji belum, udah baca Quran belum, jangan pakai ngambek ya Bu. Alhamdulillah tuh kita dibimbing sama Allah melalui cucu kita untuk memperbagus agama kita. Yang tadinya males biar rajin ya Bu, yang tadinya sholatnya dikengkeng ya Bu, biar tepat waktu, karena dikengkeng nanti keburu jadi jangan diinti sholat mah nanti keburu iya, sholat jangan dientar keburu modal ya Bu. Makanya segala sesuatunya waktu sering biha ini ya Allah, perbagus urusan agamaku. Wa tahfatu biha ghaibi, apa artinya Bu? Apa? Wa tahfatu biha ghaibi, jagalah Allah ya Allah, lindungi segala sesuatu yang masih gaib Bu. Contohnya apa nih? Besok kan gaib tuh, masih misteri ya Bu. Kehidupan kita nyampe apa enggak kita nggak tahu, biar dijaga tuh. Kalaupun nanti panjang umur kita biar manfaat, biar maslahat ya Bu, membawa kebaikan. Atau yang gaib lagi apa Bu? Tentang kematian itu gaib yang buat kita mah. Atau apalagi alam kubur, biar dijaga tuh. Atau apalagi yang lebih jauh lagi di padang mahsyar akhirat nanti, semuanya kan itu masih gaib ya Bu, biar dijaga. Watar kamu biha syahidi, dan angkatlah derajatku dalam segala yang sudah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita udah punya anak, dia ngangkat derajat kita ya Bu, jangan jadi bikin madarat ya Bu. Yang udah sekarang udah punya suami yang ada sekarang ya Bu, suaminya jadi aki ya, jadi aki-aki sekarang biar tetap jadi manfaat ya Bu, biar ngangkat derajat kita ya Bu. Jangan udah lagi muda ya disebut lagi muda jadi Arjuna, udah aki-aki tetap Arjuna aku Bu.
buat kita selaku istrinya. Jangan mengarjunakan suami orang. Nah itu Bu, buat salah lah. Biar sejelek apapun sekarang suami kita ya tetap itu arjuna kita. Ibu jadi bidadarinya. Udah nenek-nenek juga tetap ya Bu ya. Lah ya bidadari surga di dunia sampai di akhirat. Biar bersama, jangan kata lakinya bosan gua udah di dunia ketemu dia lagi. Jangan ketemu dia lagi bosan gua, jangan sampai begitu ya Bu ya. Nanti casing kita beda Bu. Walaupun itu casingnya nenek-nenek kayak begini, nanti mah jadi bidadari surga. Masya Allah ya Bu. Itu ngalahin bidadari yang sebenarnya Bu. Nah iya, kalau bidadari yang disono memang kagak belum diuji ya Bu. Kalau kita jadi bidadari nanti jadi penghulunya ya Bu, bidadari surga di sana, karena kita sudah diuji hidupnya ya Bu. Karena kita ada nafsu ya Bu, kudu melawan hawa nafsu ya Bu, kudu sabar sama suami ya Bu, kudu taat sama suami ya Bu, kudu bakti sama suami. Itu udah ujian buat kita, dan ngurusin anak segala macamnya. Kalau di bidadari di sana mah nggak ada ujiannya langsung Bu. Waktu zaki biha amali, apa artinya Bu? Ya Allah berikan kecerdasan ya Bu, ya berikan kecerdasan pada kami dalam urusan amal. Ini Ibu termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kais Ibu, orang-orang yang cerdas dalam urusan agama. Karena apa Bu? Orang-orang di sana lagi belonjor ya Bu, di rumah lagi kongkok. Kita di sini belonjor ngedengerin urusan agama. Duduknya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat, walaupun belonjoran ya Bu. Nah iya belonjoran gak ngapa-ngapa ya Bu. Ya, alhamdulillah istirahatnya ibu-ibu, istirahatnya mama-mama di rumah ya Bu. Ya, semuanya ada di majelis ilmu, istirahatnya jadi ladang amal. Itu waktu zaki, berarti kita orang yang cerdas Bu. Beda orang yang pinter sama yang cerdas Bu. Kalau orang yang cerdas sudah pasti pinter, kalau pinter belum tentu cerdas. Ini kita cerdasnya milih agama, milih urusan ladang akhirat yang bakalan abadi kita tempatin. Kalau dunia bakal kita tinggalin, dan itu pun panah, rusak ya Bu kalau dunia mah. Makanya zaki artinya orang yang cerdas urusan agama. Contoh nih Bu, Ibu tadi sebelum subuh sholat fajar enggak? Sholat sunat fajar itu kan orang yang cerdas Bu. Ya, orang yang cerdas kenapa? Sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Kita sholat sunat fajar Bu. Orang-orang ngorok, kita sholat ya Bu. Tadi orang-orang pada sibuk segala macam urusan di pasar di mana ya Bu, kita udah sholat duha. Itu orang cerdas ya Bu. Kata orang, emang agak ada gawean, siapa bilang kita gak ada gawean? Tetap aja Bu gawean, tetap kita pegang, tapi urusan ibadah kita jalani ya Bu. Makanya amalannya cerdas. Wa tubayyidu biha wajhi, apa artinya Bu? Wa tubayyidu biha wajhi, cemerlangkan, glowingkan Bu wajahku. Jadi Ibu walaupun gak pakai skincare ya Bu, mukanya udah glowing ya Bu, udah cemerlang ya Bu, dipandangnya menyejukkan, menyenangkan, karena udah pakai skincare yang asli, yaitu wudu ya Bu. Kan kalau stikeran tuh bayar mahal ya Bu, paling murah dari 500.000 ya Bu. Kata keponakan kemarin hilangin jerawat, kata dia gitu 3 juta kan sekali ke klinik. Masya Allah Bu, daripada 3 juta buat itu mendingan berapa? Beras katanya. Ibu-ibu mah urusannya tuh dari sembako, urusannya bareng-bareng buat keluarga ya Bu. Nah, iya, beda sama anak-anak buat urusan apa Bu? Urusan kecantikan timang
urusan sementara ya Bu, dan urusan pribadi. Tapi ibu mah ngurusin apa, buat anaknya, buat istrinya, buat suaminya, ya Bu, buat makan keluarga. Wa tulhimuni biha rusdi, apa Bu? Bila mana kita lagi gelisah, ya Bu, bila mana kita lagi ada kekhawatiran, himun itu gelisah ya Bu, kekhawatiran, biha rusdi, selalu mendapatkan petunjuk. Bu, makanya saya bilang Bu, selesai sholat, Bu, kita nengok ke kanan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas lempengan rusak mukanya, baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ikutin ini tangannya mengusap muka. La ilaha illallah. Huwar rahmanur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi urusan hammi ini kegelisahan, pikiran-pikiran kita kusut ya Bu, pikiran kita lagi gamang ya Bu, lagi banyak masalah ya. Minal hammi wal hazan. Dan ini yang ada di hati biar kamu gelisah ya Bu. Baru tuh istighfar kita langsung tidur, oh beda dia ya Bu, langsung musab aja Bu. Jadi musabnya biar ada doanya apa tadi? La ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, baru istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Terusin ya Bu untuk wiridannya tuh Bu. Wiridan berlari-larian. Jadi minimal Bu, sebelum kita ada tugas lain, ada kerjaan lain, minimal pas lempengan Allahumma antas salam, minkas salam, wa alaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jaddi minkal jadd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Udah yang lain-lain dah. Rupanya ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Balik jalan nggak apa-apa, kita udah lagi ada yang lain, misalnya Bu, minimal pas lempengan kita baca ayat kursinya masih duduk ya Bu, maka di situ Allah akan memberikan ya Bu pengampunan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, dimudahkan segala urusannya Bu. Jadi lempengan sholat kan kita minta dimudahkan segala urusan kita ya Bu. Jadi jangan lantas jalan ya Bu. Apa tadi? Watul himuni biha, terus setiap ada kesulitan, setiap ada masalah ya Bu, setiap dalam kegelisahan selalu berikan petunjuk. Watul simuni biha min kulli su'in, apa Bu? Watul simuni biha min kulli su'in ya Bu. Bila mana ada suatu keburukan, biar ditangkis ya Bu. Contoh nih, ada orang mau ngajakin maksiat ya Bu. Nah itu langsung Allah yang nangkis. Nggak taunya kita dibikin tidur ngantuk ya Bu. Tadinya mau nonton rep aja kita tidur. Nah itu dijaga tuh sama Allah dari hal-hal keburukan. Atau tadinya misalnya Bu diajak merumpi, nggak taunya sakit gigi. Jadi nggak bisa ngomongin orang ya Bu. Itu berarti dijaga dari keburukan ya Bu. Tapi jangan sampai udah sakit gigi aja sakit. Jangan sampai ya Bu, segala macamnya biar terhindar dari keburukan ya Bu, dan sehat walafiat. Mudah-mudahan ya Bu,
apa yang kita pelajari hari ini semoga mendapatkan ilmu bermanfaat. Nanti pekan depan kalau misalnya itu di bawah lagi ya Bu, nanti saya jelasin yang lainnya. Ini kan masih banyak nih Bu. Biar apa Bu, ngajinya gaji zero ya Bu, habis biar ada manfaatnya ya Bu. Biasanya kan ibu kalau nggak diterangin ya Bu, nggak dijelasin ya Bu, ya udah taruh aja, yang penting udah ya Bu. Mudah-mudahan ya. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, benar selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa ya karim, wa ya rahim, ya rahman rahim, ya hamna, ya rahman rahim, ya hamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tada'ala fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la ghaiban illa radadtah, wa la karban illa kashafta, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridwan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka